Pagi ini terima kasih Allah Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, kami diberi kesempatan untuk kami bertemu di sini. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk terus berbenah diri. Dan pagi ini biarlah menjadi pagi yang memberkati kami, khususnya agar kami berkenan kepadamu, agar kami sanggup mempersiapkan diri untuk kehidupan yang sempurna yang Kau sudah sediakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya salah dress code ya. Soalnya WA-nya sidang, dengar pendapat, makan bergizi gratis gitu. Jadi saya dress code-nya begini. Padahal saya celana pendek juga punya loh. Bapak Ibu, 1 Timotius 6 kita baca sama-sama. Sambil saya lagi meratapi, saya kok salah dress code gitu. Padahal pakai jas ini panas loh. Udah gendut lagi. 1 Timotius 6 ayat 11 Bapak Ibu. Udah gitu nggak boleh mundur. Takut duk gitu. Tetapi engkau hai manusia Allah, itu ya, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu, di sini ada manusia Allah. Ya, jadi Pak Eras banyak mengeksplor hal itu lama sekali ya dari dulu mengenai Man of God ini. Tapi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang manusia Allah, coba pinjem istilah yang gampang aja, manusia Bekasi gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu bukan manusia Cirebon gitu. Ya, saya membuat mudah ini gitu. Supaya Bapak Ibu mendapat tuntunan, dan saya berkewajiban gitu ya, apalagi pakai jas lagi, untuk memastikan itu nanti jam 9 itu Bapak Ibu get something gitu ya, dapat sesuatu yang justru di kehidupan yang kekal. Jadi bukan di kehidupan sekarang. Jadi kira-kira kalau kita ngomongin manusia Allah, terus saya permudah menjadi kita orang Bekasi atau manusia Bekasi. Artinya kita bukan manusia Cirebon, tadi saya kasih contoh. Artinya ada sebuah deskripsi. Jadi kayak gini, kita manusia Allah. Kenapa Alkitab tegas sekali gitu? Dan kan kita jadi kayak mengemban atau punya sesuatu di pundak kita gitu. Kita manusia Allah gitu menurut Timotius gitu ya. Berarti kita bukan manusia setan. Ya, menarik ya gitu. Jadi coba Bapak Ibu belajarlah dengan Pak Riko, Pak Yuan, bagaimana cara baca Alkitab yang benar gitu ya. Cara baca Alkitab yang benar, salah satu yang mungkin saya bisa bantu Bapak Ibu adalah coba bentur-benturkan sama sisi satunya. Nanti Bapak Ibu akan dapat sesuatu. Nangkep? Hai manusia Allah, terus Bapak Ibu merem mikir, musuhnya Allah apa? Hanya setan kan? Betul nggak? Hai manusia setan, bukan gua. Nangkep ya? Nah di situ kita akan terdorong untuk kita jangan jadi manusia setan, jangan jadi manusia setan, jangan jadi manusia setan. Dan itu adalah perkara-perkara topik talking yang tidak dibahas di luar gereja. Jadi pertemuan seperti hari ini harus membahas sesuatu yang kalau hari Senin sampai Sabtu tidak dibahas di mana-mana. Amin. Itu baru gereja. Kalau tidak seperti itu berarti belum gereja. Oke, sekarang kita turun
Ya, terus ke 17, ayat 17, 18, 19. Ini salah satu kunci-kunci gitu ya, Bapak Ibu lihat di situ ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Saya ngomong orang kaya dulu ya, Bapak Ibu begitu orang kaya langsung rasa bukan gue. Kaya itu kan masalah keadaan, ya kan. Saya punya 2 kopi, saya kasih Pak Yuan 1, itu saya kaya karena saya berbagi. Musuhnya orang kaya orang apa? Orang miskin adalah saya punya kopi 2, saya datang ke Pak Yuan bilang beliin kopi 1, beliin. Nangkep enggak? Saya punya kopi 2, pinjam ya Pak. Ini 2, saya bagi Pak Yuan 1 minum, yuk seger gitu. Boleh sungguhan sih, boleh sungguhan. Itu kita sudah lebih. Kaya in prinsip adalah seberapa lebih kan? Karena miskin adalah kurang terus. Yes or no? Bapak Ibu langsung, orang kaya, oh bukan gua. Bentar. Kalau saya punya kopi 2 mau dibalikin sini. Dia puhawise, dia nggak enak. Nantilah pulangnya. Ya punya kopi 2, aku bagi Pak Yuan 1 gitu. Kaya saya. Karena seberapa lebih. Kaya lagi bicara seberapa lebih. Bukan kurang terus. Gitu. Sehingga terus kemudian gereja wajib, karena gereja ini memiliki satu zat besar yang namanya Tuhan gitu. Yang kemudian Tuhan itu harus memprovide, harus memberkati, harus menolong, harus melindungi. Karena kita kecil, kita miskin gitu. Sementara orang miskin sebaliknya, saya pegang kopi 2, saya datang ke Pak Yuan, Pak beliin kopi, sitok neh gitu, 1 lagi beliin gitu. Miskin itu, logis ya. Nah, gereja harus membahas hal-hal seperti ini sampai di ujung. Ini belum ujung. Ayo, buka lagi yang 17 tadi. Orang-orang kaya, jadi siapa orang kaya? Oh, langsung bawa, iya gue juga sih. Kalau pakai kopi gue sanggup lah, kan gitu. Iyalah, jangan ngomongin Bitcoin dulu, jangan ngomongin indeks dan sebagainya. Ini dulu beresin. Itu gampang. Yang penting ada duitnya. Di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jadi persoalan orang kaya ternyata tinggi hati. Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Nah ini ruwet nih. Ini kapan-kapan kita bahas deh. Khusus PA topik mengenai 1 Timotius 6 ayat 17. Kenapa orang kaya tidak boleh berharap dengan kekayaannya? Tuh. Orang kaya harus berharap sama apa? Ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu punya duit 1 juta. Oke, Bapak Ibu punya duit 1 juta. Nyekolahin anak 1 tahun 2 juta. Gimana? Saya pakai bahasa Indonesia nih, gampang dimengerti nih. Bapak Ibu punya duit setiao 1 juta. Nyekolahin anak 1 tahun 2 juta. Gimana? Namanya apa? Namanya kurang kan? Oke? Nah, kalau Bapak Ibu punya duit 5 juta, oke? Bapak Ibu nyekolahin anak 1 tahun 2 juta, namanya apa? Tergantung. Karena pada saat Bapak Ibu nyekolahin anak 2 juta, dan Bapak Ibu punya uang 5 juta, terus duduk sama tetangga, ketemu naiknya BYD, mobilnya lebih keren dari kita. Terus ditanya, anak lu sekolah di mana? Itu di Sekolah Tinggi Hati Indonesia, misalkan namanya itu. Berapa uang sekolahnya setahun? 7 juta. Mau diulang? Ini duit semua, Cina. Duit semua. Ya, ketemu sama teman, nyekolahin anak di sekolah yang berbeda, yang 7 juta 1 tahun. Apa perasaan Bapak Ibu?
Deradap apa? Asem. Sogih tuh orang bisa nyekolin anak 7 juta Pak. Padahal tadi kita udah bersyukur loh. Waktu sekolah anak 2 juta, kita punya 1 kurang, tapi kita punya 5 lebih kan? Itu. Esensi ayat ini tuh coba praktekin yang itu. Jadi semua sangat tergantung diri kita. Amin. Dan pesan-pesan seperti ini harus keluar dari mimbar gereja. Gereja nggak boleh yang sebaliknya. Gitu. Amin. Mulai ngerti ya? Gitu. Dan Bapak Ibu jangan di mix up, jangan dikacaukan dengan begini. Pak Beni, bukankah kita harus memberikan yang terbaik kepada anak kita? Oh kalau gitu sekalian aja yang 70 juta uang sekolahnya setahun. Tanggung itu tadi 7 juta, kali 10 lagi gitu. Kita sekolah yang belum masuk udah pinter gitu. Baru 2 langkah apal. Edan. Amin Bapak Ibu. Balik lagi yuk. Ayat 17. Sesuatu yang belum tentu seperti kekayaan. Jadi sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan tuh contohnya itu. Banyak contoh yang lain, tapi itu saya kasih yang Bapak Ibu jam 9 nanti udah bisa pegang dan bawa pulang. Oh, gua mesti manage diri gua ya. Gitu kira-kira. Saya harus mengatur diri saya ya, supaya diri saya ada. Kecuali kita tidak sekolahkan anak, tapi kalau kita sekolahkan anak ada kemampuan orang tua. Jadi jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Maksudnya itu bukan tidak boleh berharap. Artinya oh kalau gitu ya udah nggak usah sekolahin, jangan berharap. Ya nggak bisa begitu dong. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Wah ini juga menarik nih. Ya, kira-kira ayat ini akan beloknya ke arah kehidupan kekal yang kita nyanyikan kalau minggu. Begitu. Jadi ayat ini akan endgame-nya gitu ya. Arahnya adalah kepada kehidupan kita jadi harus berbuat apa dong gitu. Dan Bapak Ibu harus mengejar itu, bahwa nanti jam 9 ini Bapak Ibu tahu justru kehidupan yang setelah ini. Amin. Masalahnya dunia ini memberikan narasi yang sebaliknya. Bahwa dunia setelah ini nggak ada dan nggak pasti. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu duduk di sini untuk mendiskusikan kehidupan setelah kita selesai di Bekasi. Sebenarnya. Bukan mengenai apa yang kita harus lakukan semasa kita di Bekasi. Sebenarnya bukan. Tapi, Pak, boleh nggak diskusi itu? Boleh. Tapi dikit aja. Karena diskusi seperti ini bisa diberikan oleh lembaga keuangan, oleh bank, oleh rumah sakit. Kalau Bapak Ibu Sabtu kemarin datang ke rumah sakit, mereka ada klub diabetes, klub jantung, klub stroke, klub wanita, klub elder, orang senior, orang kayak umuran saya gitulah. Saya juga senior dibanding yang junior maksudnya. Bapak Ibu nangkep saya ngomong ini? Hari Sabtu Bapak Ibu datang ke rumah sakit, itu lengkap semuanya. Klub-klub itu ada, klub diabetes, klub gendut, apalagi klub stroke, klub MAM,
ibu, klub apalagi survivor cancer gitu ya, yang istilahnya masih berjuang, kansernya sudah 7 tahun, sudah 8 tahun gitu, banyak klub. Jadi kalau mau ngomong kesehatan harus di situ. Kangkung gimana? Bayam gimana? Tahu gimana di situ gitu. Tapi kalau financial literacy, ada lagi financial literacy. Ini belum kita ngomongin masalah inflasi. Orang ngajarin sekarang jangan beli rumah karena rumah itu minus. Dia deflasi rumah itu. Jadi kita beli rumah harga 300 juta, nanti waktu dijual dengan setengah mati itu 250. Lah piye? Itu namanya deflasi Bapak Ibu. Kita beli rumah dengan harga 300 juta, wah mencicil, melotot, mejen gitu kan. 300 juta nyarinya kan pakai melotot kan gitu. Kita mencicil gitu ya. Aku orang Banyumas soalnya, mencicil kayak gini nih, mencicil. Dengan mencicil gitu 300 juta gitu. Ketika pas kita butuh duit, kita mau jual 250. Itu yang terjadi gitu. Jadi sarilah yang enggak 300, tetap 300 saja udah kalah gitu. Karena telur, minyak, ayam kan naik terus harga ya, beras ya gitu. Sedangkan kalau kita punya uang segitu ya berarti menurun. Namanya deflasi. Jadi untuk tadi coba menikmati kekayaan tuh menarik tuh kata-katanya. Ayat 17 tadi. Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tuh, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tetapi dalam kekayaannya. Apa bedanya kekayaannya sama kekayaan yang atas? Kan itu ada 2 kekayaan berarti kan? Coba ulangi lagi. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Berarti ini kekayaan 1. Ya, misalkan Alkitab ini ngajak ngomong sama Udin gitulah ya. Saya ganti Udin ya supaya Bapak Ibu nangkep. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaannya Udin. Ya dong, ini artinya itu. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Allah memberikan kepada Udin segala sesuatu untuk dinikmati Udin. Jadi yang dinikmati Udin kekayaannya Udin apa kekayaannya Allah? Kekayaannya Allah. Oke? Nah Alkitab tuh isinya begituan. Jadi yuk kita sama-sama ngobrolin hal-hal seperti ini. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu siap untuk masuk kehidupan kekal. Contoh. Bapak Ibu udah nangkep ya, saya ngomong ini, saya kasih contoh, ini dan itu, 1 juta, 5 juta, 7 juta, Udin dan sebagainya, Bapak Ibu udah nangkep kan? Oke, sekarang saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, di luar gereja ini, orang bertanya, bukankah Allah itu maha tahu? Allah maha tahu? Amin ya? Oke, kalau Allah maha tahu, mengapa Allah menciptakan Adam? Apakah Allah tidak tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Kenapa tetap diciptakan? Kan tahu bakal jatuh. Berarti Allah maha tahu apa gimana nih? Novel? Gitu. Jadi Bapak Ibu duduk di sini, Bapak Ibu orang baik atau setidaknya Bapak Ibu sedang berusaha menjadi orang baik, makanya jam 8 ini datang. Bapak Ibu sedang cari apa? Bapak Ibu sedang cari persiapan hidup kekal, betul nggak? Nah tapi kalau di luar gereja ini, apa sih pikiran orang itu? Saya kasih contoh itu, 1 tadi. Allah kan maha tahu.
Betul kan Allah Maha tahu? Lah dekne kok terus mencipta terus ya? Adam kan bakal jatuh. Kenapa terus dibablas ke mencipta? Ya jatuhlah. Berarti Allah tidak mengasihi Adam. Wong udah tahu bakal jatuh, tetap aja dibablasin diciptakan. Puyeng kan? Enggak puyeng. Kalau enggak puyeng, Bapak Ibu berarti enggak peduli. Bodoh lah, Pak Beni. Pak, hidup ini udah susah. Indonesia enggak baik-baik aja. Bapak jangan bikin susah. GSKI, Rehoboth Bekasi. Kagak cuy, enggak. Saya bukan lagi nyusahin Bapak Ibu. Saya sedang memantapkan ketika Bapak Ibu bisa menjawab itu. Bapak Ibu lebih mengasihi Allah. Amin. Bapak Ibu harus bisa menjawab ini. Kita Kristen gak boleh Kristen omong kosong. Dan kita gak boleh Kristen yang kita Kristen kalau ditanya begitu, enggak tahu. Itu Allah, gua bukan Allah. Gua Udin. Itu jawaban orang Kristen yang tidak mengasihi Allah. Kok tidak mengasihi? Lah dia gak berusaha cari tahu. Udah gitu lebih gilanya pendeta kayak saya enggak ngasih tahu. Yang geblek siapa? Gue. Nangkap sekarang? Itu contoh. Tadi kekayaan itu saya cuman bridging. Bapak Ibu rada gampang tahu saya punya 2 kopi, saya masih ngerampok lagi Pak Yuan punya kopi. Itu bajingan itu. Nangkap? Dan itu yang terjadi di negara kita kan? Wong ini punya 2 aja kasih Pak Yuan 1 kok. Dan saya punya kemampuan untuk beli 4. Saya minum 3 Pak Yuan 1. Cukup kan Ben? Kalau tampungan lu gede. Kok kenapa sih harus Pak Yuan beliin? Saya punya 2. Nangkep tadi itu? Nah itu hal seperti itu Bapak Ibu mudah masuknya. Mudah mencernanya ke Bapak Ibu. Tapi begitu Bapak Ibu digocek oleh ketidaksetiaan kepada Allah, jangan goyang, itu target jam 9. Itu. Bapak Ibu tidak boleh sama sekali ada perasaan, iya ya, Allah Maha tahu ya. Lah Maha tahu kok tetap cipta Adam, kan Adam jatuh. Ya, kok Allah begini? Dan khususnya kepada teman-teman yang berusia di bawah 20 tahun. Masih muda. Bisa berpotensi lebih goyang lagi. Begitu. Dan dalam kondisi otak yang masih fresh, saya pumping nih sekarang. Saya kasih algoritmanya. Saya upload itu ke otaknya teman-teman. Ini saya masukin nih sekarang algoritmanya nih. Bapak Ibu kalau nonton TikTok kan, kok tiba-tiba tempe, jangan hanya digoreng saja, kamu kurang kreatif. Mama tempe, kan dari Mama tempe. Tempe itu bisa diajak senyum, nah nanti tempenya jadi enak. Nah, goreng, jangan cuma goreng, tapi bisa digoreng, direbus, dipandangi dan diajak ngobrol gitu. Dari Mama tempe. Nanti ada lagi buncis. Buncis itu enggak cuman di sayur dan dicah. Tapi buncis itu juga bisa dibikin yang lain. Mama buncis. Itu algoritma Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pasti kemarin nonton rendang. Cara bikin rendang dari sapi yang sapinya udah mati. Iyalah. Kalau sapinya masih hidup nggak bisa dibikin rendang. Moh gitu kan nanti sapinya. Bapak Ibu, bagaimana yang tadi, perkara tadi? Siapa mau jawab? Mumpung tempat duduknya Pak Riko udah setting bagus gini. Ayo jawab. Ayo jawab. Serius ini saya nanya. Siapa mau jawab? Ora wani ini pendidikan Indonesia nih.
Nggak berani saya tembak loh, Nando gitu loh. Lovel mau jawab? Lovel jawab, nyalain speaker. Tulen nggak Pak Rikonya ngajarin? Ayo, uji nyali. Lu jawab. Itu mengenai buncis dan tempe. Allah apakah keliru menciptakan Adam di dalam kemahatauan Allah? Allah tahu Adam bakal jatuh, tetap diciptakan. Kelirukah Allah? Lovel? Enggak keliru. Kena ngopo? Nah, kenapa enggak keliru menurut lu? Jangan bilang salah benar, kita lagi belajar. Ini loh, nih jeleknya pendidikan Indonesia. Orang lagi belajar mana ada pinter bodoh, yang ada setelah praktek itu bisa keblusuk atau lanjut gitu. Ini belajar tuh gunanya untuk itu, untuk bangun lagi kalau ada kekurangan. Itu tugasnya belajar. Belajar itu bukan untuk menghakimi orang yang ranking 1 itu manusia paling sukses dan orang ranking 40 manusia paling gagal, betul? Saya ulangi, Bapak Ibu nggak konsentrasi. Tugas belajar adalah bukan untuk menghakimi bahwa kalau satu kelas 40 murid, juara 1 itu manusia paling sukses, juara 40 manusia paling gagal. Sekolah tidak boleh untuk menghakimi itu, betul? Betul? Oke, terus seninya orang yang ranking 40 apa? Ini saya belok dulu, nanti balik lagi. Saya ingat masih nanya Lovel. Saya 51 umurnya, jadi belum kayak pikun-pikun banget, Alzheimer belum. Ayo, Bapak Ibu, saya kasih lagi hal lain gitu. Walaupun hal ini sebenarnya di luar gereja diajarkan. Aduh, banyak banget ngobrol ya Pak Riko. Aduh, cari yang Sabtu gitu Pak, ngobrol 3 jam, cuman pisang goreng, kopi. Pakai celana pendek tapi. Saya nggak mungkin salah dress code. Kan satu sekolah muridnya 40. Ranking 1, wah tepuk tangan, ini manusia paling sukses, diberkati. Itu malaikat berpasukan menolong anak ini. Ya ranking 1. Ya kan orang tuanya juga, wah mau ada sakinah waromanya. Itu orang tua lah udah. Ya kan? Sekarang bagaimana dengan anak yang ranking 40? Paling bodoh sekelas. Nah, pendidikan di Indonesia itu memargin ranking 1 manusia bernilai, ranking 40 manusia terbelakang gitulah. Aku nggak mau ngecek, ini direkam sih. Aku takut. Betul nggak? Coba ranking 40. Ya kan? Di pojok lagi, sini. Kalau masuk kelas di sini. Siapa nama? Badarudin, ranking 40 gini. Coba ranking 1. Nama siapa? Michael. Kristen. Ranking 1. Wah, lapangkanlah tempat kemahmu. Lihat tuh, gila. Betul nggak? Pendidikan di Indonesia ngatur seperti itu. Sehingga Bapak Ibu saya tanya tadi nggak mau jawab. Kalau kita sharing, apakah saya lebih dari Bapak Ibu kecuali lebih berat badan? Kan nggak ada. Biasa aja. Dan Bapak Ibu boleh cek hati Pak Riko, Ibu Jen, Pak Yuan, apakah merasa lebih dari Bapak Ibu? Enggak. Kita justru dedikasikan waktu supaya Bapak Ibu belajar Tuhan. Betul nggak Pak? Jadi, bagaimana yang ranking 40? Karena ranking 1 udah kita nggak usah bahas, dia sendiri udah mendapat kehidupannya dari kemuliaan yang sudah disampaikan oleh masyarakat dan publik itu kepada dirinya. Ranking 40 gimana? Nah disitulah kita gereja harus ngajarin yang ranking 40 itu untuk survive Pak. Untuk waktu 40 tapi dia tidak gagal kalau dia udah gede. Biarin 40, belajar keras, tetap belajar. Nggak boleh nggak belajar. Karena tetap pada waktu dia masuk di dunia kerja, dia mesti ngerti. Nggak cuma tambah kurang kali bagi,
Contoh, sudut dia harus ngerti, berarti dia harus belajar trigonometri kan. Nggak bisa cuman, saya cuman tambah kurang kali bagi, nggak bisa. Kurang, harus ada sudut juga. Karena waktu kita ngomong, itu bawain ya 45 derajat ya, gitu. Kita bingung, 45 derajat, panas banget dong, gitu. 45 derajat dia meleduk kepala, kan biasa manusia 37 ya. Ini 45 derajat, wanget pol. Step kali 45 ya. Padahal itu maksudnya sudut kemiringan. Amin? Lovel. Cuy, nyalain. Cek A. Cek 1. Oke. Ayo. Ya, yang tadi ya? Jadi Allah gimana dong? Kau menciptakan, kan dia maha tahu. Ya kan Adam jatuh. Karena ya Tuhan nggak salah sih. Karena Tuhan butuh seseorang yang nggak perlu diatur tapi mengasihi dia. Nggak perlu dipaksa tapi mengasihi tanpa harus dipaksa atau disetting. Jadi mengasihi karena kemauannya sendiri. Makanya dia tetap go for it. Ciptain Adam. Kok nggak tepuk tangan? Canda. Jangan sombong ya. Baru tepuk tangan, belum tepuk pramuka. Bapak Ibu nangkep Lovel ngomong apa? Jadi kalau bahasa Pak Erastus, jangan mencampur adukan kemahatauan Allah dengan sikap atau keputusan yang harus dilakukan Adam. Itu pelajarannya Pak Eras. Suka denger kan? Ini maksudnya yang Lovel tadi ngomong. Yang disebut dengan genuinitas, cinta sejati, mencintai karena memang ingin mencintainya, bukan karena pemaksaan cinta. Itu maksudnya Lovel. Jadi dia pengen ngomong, Bapak Ibu sekalian, tidak, Allah tidak salah. Kenapa? Karena di dalam koridor ini, di dalam cara berpikir ini, yang dipentingkan itu adalah hatinya Adam. Emang mau taat apa tidak? Ini nanti ngomongin pohon-pohonan nih. Gitu. Bapak Ibu belum nangkep full, kelihatan matanya. Gak apa-apa. Sekarang saya elaborate nih, saya perdalam. Lovel makasih ya. Ini langsung jawabannya enggak pakai pendahuluan, langsung tembak. BTL dia sih ya, Batak tembak langsung. Kacau nih Lovel, mantep ini Lovel. Thank you ya Lovel ya. Jawabannya betul, ya itulah jawabannya itu. Tapi untuk sampai ke sana kita harus sampai di pemahaman mengapa Allah menciptakan Adam. Ayo. Nah, saya jawab dengan sangat cepat karena ini pas jam 9. Adalah karena iblis gagal. Dan jadi ruwet kemana-mana nih ceritaan corpus delicti ini gitu. Nah, tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah pada persis jam 9, Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang enggak ada di mall, enggak ada di rumah sakit, enggak ada di bengkel. Adanya cuma di gereja. Ini nih, diskusi ini. Yang Bapak Ibu gini liatin saya. Iki Cino, iki pikir ngomongin duit dari tadi. Udah bener, Om, duit aja. Kok belok. Bapak Ibu harus sampai di tahapan damai sejahtera yang sangat mendalam ketika Bapak Ibu mengenal sifat Allah ini. Yang Allah itu waktu mencintai tidak ingin memaksakan dengan cara orang dipaksa. Allah tahu. Terus gimana? Kira-kira kalau mau bahasa benernya, seluruh yang maha itu, karena ingat, Allah bukan hanya maha tahu loh. Betul? Allah kan maha tahu, maha adil, maha bijaksana, mahanya banyak kan, betul?
Nah, di dalam semua kemahaan itu, Allah diatur oleh apa? Oleh tatanan. Itu yang Pak Eras ajarkan ke kami semua. Diatur oleh tatanan. Bahwa tatanannya adalah maha, 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 maha. Maha ini Allah mengatur dirinya. Makanya dia Allah. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu memandang saya kayak mau dimakan, enggak apa-apa. Sebab ini enggak ada di bengkel, enggak ada di mall, enggak ada di rumah sakit. Adanya di gereja. Saya tidak sedang ngomongin uang sekolah 1 juta. Itu cuman bridging supaya Bapak Ibu gampang ngerti. Bahwa kekayaan itu bukan mengenai banyaknya, tapi mengenai seberapa merasa lebih. Udah, itu kan enak kan tadi itu 8:35 tuh tadi. Nah sekarang jam 9, apa yang Bapak Ibu bawa pulang adalah cinta sejati. Sehingga Bapak Ibu akan tulen mengasihi Allah. Tidak pakai prasangka, praduga, dan curiga. Karena beliau Allah. Dan Allah yang maha tahu, tapi maha adil, tapi maha bijaksana. Oke? Nah di dalam semua kemahan tahuan itu, siapa yang mengatur Allah? Allah itu sendiri. Makanya beliau Allah. Saya ulang sekali lagi, dapat gelas di luar. Yang name tag-nya kuning, dapat gelasnya 2. Tadi soalnya kuning sama biru ya. Bapak Ibu, pada waktu ada orang menggoyang kekristenan dengan mengatakan Allah jahat. Sebab dia menciptakan Adam yang Allah maha tahu, sudah tahu bahwa Adam akan jatuh, tapi tetap bablas diciptakan, berarti Allah tidak baik. Bagaimana sih orang Kristen, bagaimana menjawab ini? Gitu loh tadi tuh. Maka jawabannya adalah, ingat Allah itu Allah yang maha tahu, maha bijaksana, maha adil, maha perkasa, maha mulia, maha agung. Mahanya banyak dan semua maha itu diatur oleh Allah sendiri. Mengapa Allah mengatur dirinya sendiri? Makanya disebut Allah. Makanya disebut Allah. Makanya disebut Allah. Makanya disebut Allah. Ingat itu Bapak Ibu. Dalam hitungan ketiga. Makanya disebut Allah. Makanya disebut Allah. Tidur. Makanya disebut Allah. Oke? Itu sebabnya kita disebut manusia. Di mana kita tidak boleh mengatur diri kita sendiri. Yang mengatur diri kita adalah Allah. Jadi sekarang ngerti bahwa orang yang tidak bisa diatur itu bukan manusia Allah. Nyambung kan? Jadi kalau Bapak Ibu mengaku manusia Allah, Bapak Ibu harus mau diatur. Amin. Karena yang berhak mengatur hanya Allah. Di dalam pengaturan Allah, salah satu pengaturannya adalah perasaan cinta yang Lovell katakan tadi. Bahwa ketika Adam diciptakan dengan tugas. Adam lakukan A, yaitu jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Artinya apa? Kalau kamu Adam mau tahu baik dan jahat, belajarlah kepadaku. Jangan kepada yang lain. Dan kamu harus proses, karena walaupun kamu segambar Selem, tapi kamu belum serupa Demut. Sementara pendahulu kamu yang jahat itu namanya setan, itu saya ciptakan dengan format yang berbeda. Kotem, taknit, sudah segambar dan serupa, tapi memberontak. Sekarang kamu harus buktikan bahwa kamu bisa taat Adam. Jangan seperti iblis. Itu corpus delicti. 2008, Pak Eras sudah ngomong ini. Bingung, orang ada, di Alkitab nggak ada corpus delicti. Ya contohnya seperti tadi, uang 1 juta kan juga nggak ada di Alkitab. Pakai dinar. Gimana sih, kan dulu belum ada rupiah.
Bapak Ibu. Jadi pada waktu manusia diciptakan dengan tugas yaitu mendengar terus apa yang Allah mau sehingga dia bisa tahu mana baik dan jahat. Karena sangat tidak logis kalau Allah menciptakan manusia, tapi manusia tidak tahu yang baik dan yang jahat. Lucu kan? Menciptakan manusia, tapi ditanya, Dam, kamu tahu yang baik? Enggak. Yang jahat? Enggak. Kok enggak tahu? Kan katanya enggak boleh. Kan enggak boleh makan, gila. Nangkap? Itulah figuratif kitab Kejadian. Enggak kayak gitu, tetapi belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena pola yang sebelumnya tidak mau diulang oleh Allah pencipta kita. Bapak Ibu nangkep? Ya nangkeplah, tolong nangkeplah. Karena saya nggak bisa cuma ngajarin Bapak Ibu sekalian jadilah orang laki-laki baik dan perempuan baik. Wow itu Konghucu ngajarin. Konfusius mirip-mirip kan jadi pengajarannya. Pokoknya kita hidup harus bajik. Kita hidup dalam kebajikan, podo ae. Ngapain minggu ke gereja? Kalau message-nya sama dengan agama pada umumnya. Maka yang berbeda adalah hampir, saya belum ketemu agama yang seperti yang tadi Lovell jelaskan tadi. Bahwa rasa cintanya Adam itu harus tulen. Dari dalam diri dia, memang dia mengasihi Allah. Sehingga tidak karena paksaan. Dan untuk itulah dia bergerak dan hidup, belajar. Dan ketika dia terus-menerus mengerti kehendak Allah, dengan kata lain dia makan pohon kehidupan. Itu sebabnya waktu Adam jatuh dalam dosa, kan segera dibikin di dalam narasi itu seolah-olah jangan makan buah pohon kehidupan. Coba cek sih. Kenapa nggak boleh makan buah kehidupan? Oh gampang sekali pengertiannya. Karena kalau makan buah pohon kehidupan, pohon yang nggak bisa mati, kan pohon kehidupan. Begitu dimakan hidup terus. Seperti siapa? Seperti setan. Nyambungnya kekristenan itu sedalam itu. Dan saya dari muda, saya di Jawa Tengah, saya nggak pernah dengar ini. Sampai saya ketemu Pak Eras. Baru saya ngerti dulu kecil, sampai gede itu apa sih Kristen tuh? Nah ketemu. Bapak Ibu udah ketemu? Gampang supaya ketemu, datanglah jam 8, jam 11. Ya Pak ya, gitu. Ini promosi dipersembahkan oleh KSKI Rehoboth Bekasi. Amin? Bangkit berdiri kalau amin.